Halo teman-teman, kembali lagi dengan kami, yaitu di mata kuliah pengantar manajemen di pertemuan ketujuh ini. Di pertemuan ketujuh ini kami membahas yaitu tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan, yaitu dari kami kelompok 10. Dari kami kelompok 10 yang terdiri dari Grasenda Febina Boru Purba, Joshua Tuatorop, Nurjana dan Sriningsi Kernance Boru Manurung. Di mata kuliah kepemimpinan ini, kami membaginya menjadi 3 daftar isi atau 3 sub pembahasan. Yang pertama yaitu fungsi manajemen, yang kedua fungsi perencanaan, dan yang ketiga pengambilan keputusan. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu apa itu fungsi manajemen. Fungsi manajemen ialah berbagai jenis atau kegiatan manajemen yang mempunyai perencanaan khas atau khusus dan bersifat saling menunjang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Fungsi manajemen yang kedua adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat di dalam proses manajemen yang akan dijadikan acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi dapat kita katakan bahwa fungsi manajemen ada 4, yaitu yang pertama yaitu planning atau perencanaan, yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu actuating atau penggerebekan, dan yang terakhir yaitu controlling atau pengawasan. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi perencanaan. Apa itu fungsi perencanaan? Perencanaan merupakan memikirkan apa yang harus dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan mencari cara terbaik untuk memenuhi tujuan-tujuan itu. Perencanaan atau planning adalah proses yang menyangkut upaya untuk merumuskan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, menentukan tujuan yang akan dicapai di masa mendatang. Kedua, merumuskan tindakan-tindakan yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan dana yang diperlukan dan faktor-faktor produksi lain yang akan digunakan. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini pengambilan keputusan juga berkaitan dengan fungsi manajemen. Misalnya saat manajemen merencanakan, mengelola, mengontrol, mereka cenderung membuat keputusan. Dalam aspek teori organisasi modern, analisis awal pengambilan keputusan dibuktikan oleh Chester Barnett dalam bukunya The Functions of the Ex-Bernard, yang memberikan analisis bahwa proses keputusan merupakan teknik untuk mempersempit sebuah pilihan. Ada beberapa gaya dalam pengambilan keputusan, sekitar ada 4. Yang pertama itu gaya direktif, di mana gaya ini membuat keputusan yang mempunyai toleransi rendah pada ambiguitas dan berorientasi pada tugas dan masalah teknis. Yang kedua yaitu gaya analitik, seperti namanya analitik yaitu menganalisis. Buat keputusan gaya analitik mempunyai toleransi yang tinggi untuk ambiguitas dan tugas yang kuat serta orientasi teknis. Yang ketiga yaitu gaya konseptual. Pembuat keputusan gaya konseptual mempunyai toleransi tinggi untuk ambiguitas, orang yang kuat dan peduli pada lingkungan sosial. Yang terakhir yaitu gaya perilaku. Pembuat keputusan gaya perilaku ditandai dengan toleransi ambiguitasnya yang rendah, namun orang yang kuat dan peduli lingkungan sosial. Hampir mirip dengan konseptual, namun di sini tingkat toleransi ambiguitasnya rendah. Perkenalkan, nama saya Grasenda Febina Boru Purba
Di sini saya akan melanjutkan materi kami mengenai teknik-teknik pengambilan keputusan. Nah, yang pertama yaitu teknik partisipatif. Kebanyakan teknik berorientasi pada perilaku, setidaknya secara tradisional, masuk dalam kategori partisipatif. Sebagai teknik pengambilan keputusan, partisipatif mencakup individu atau kelompok. Yang kedua yaitu teknik keputusan kelompok. Kreativitas pengambilan keputusan dapat diterapkan pada individu atau kelompok karena pengambilan keputusan individu membantu pengambilan keputusan dalam organisasi saat ini. Maka pemahaman dinamika kelompok dan tim menjadi relevan dengan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu teknik DLP. Meskipun DLP pertama kali dikembangkan bertahun-tahun yang lalu di perusahaan Rand Corporation, tetapi teknik tersebut baru dipopulerkan belakangan ini sebagai teknik pengambilan keputusan kelompok untuk prediksi jangka panjang. Dan saat ini berbagai organisasi bisnis, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, dan militer menggunakan DLP. Tidak ada teknik keputusan yang dapat memprediksi masa depan sepenuhnya, tetapi teknik DLP sepertinya sebaik bola kristal dalam meramal. Yang keempat, teknik kelompok nominal. Berhubungan dekat dengan DLP adalah pendekatan kelompok nominal untuk pengambilan keputusan kelompok. Kelompok nominal telah digunakan oleh ahli psikologi sosial dalam penelitian mereka selama bertahun-tahun. Kelompok nominal hanyalah kelompok di atas kertas. Ini hanya nama kelompok karena tidak ada interaksi verbal antar anggota. Nah, demikian materi kami. Kesimpulan yang kami ambil dari materi yang sudah kami jelaskan, planning atau fungsi perencanaan. Proses ini sifatnya cenderung sangat dinamis, yang mana perencanaan dapat mengalami perubahan sewaktu-waktu tergantung kondisi dan situasi saat itu. Menurut Henry Fayol, perencanaan merupakan penentuan langkah awal yang memungkinkan suatu organisasi mencapai tujuannya. Keputusan adalah tindakan pemilihan alternatif. Hal ini berkaitan dengan fungsi manajemen. Menurut Herbert A. Simon, ahli teori keputusan dan organisasi, mengonseptualisasikan 3 tahap utama dalam proses pengambilan keputusan. Yang pertama, aktivitas intelligence. Yang kedua, aktivitas desain. Yang ketiga, aktivitas memilih. Tahap ketiga dan terakhir ini merupakan pilihan sebenarnya memilih tindakan tertentu dari yang tersedia. Sedangkan Mintzberg, koleganya, mengemukakan tentang langkah-langkah pengambilan keputusan, yaitu yang pertama tahap identifikasi, yang kedua tahap pengembangan, dan yang ketiga tahap seleksi. Nah, demikian materi tentang fungsi perencanaan dan pengambilan keputusan yang dapat kami jelaskan. Terima kasih.